Perkenalkan, nama saya Amalia Latifah. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ruby Rahmani. Saya Fahmi Hakim. Perkenalkan, nama aku Francisca Julia. Perkenalkan, saya Sucinda Ramadhani. Perkenalkan, saya Rahmani Deni. Perkenalkan, nama saya Dina Pujuwadiani. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Fadi. Perkenalkan, saya Risma Puspita. Saya Ismail Rusmana. Dari kelompok 2 Organisasi Leadership and Training. Di sini saya akan sedikit memaparkan pemahaman saya mengenai materi analis potensi dan pola pikir mahasiswa tentang materi kepemimpinan. Sebagai seorang manusia, tentu kita adalah sebagai pembelajar. Sebagai seorang manusia, tentu kita juga dibekali dengan potensi. Lalu, apa itu potensi diri? Potensi diri adalah kekuatan atau kemampuan seseorang, baik yang sudah terwujud ataupun belum terwujud, tetapi belum sepenuhnya terlihat. Materi yang kedua adalah materi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengarahkan orang lain agar dapat mengikuti arahannya untuk dapat mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Di sini saya akan mereview materi tentang teknik komunikasi, yaitu advokasi dan lobbying. Baik, kita mulai ke materi pertama, yaitu tentang advokasi dan lobbying. Advokasi adalah kegiatan individu atau kelompok yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan dalam institusi politik, ekonomi, dan sosial. Lobbying adalah suatu upaya pendekatan yang dilakukan oleh satu pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk memperoleh dukungan dari pihak lain. Selanjutnya, saya di sini akan mereview materi tentang pengenalan Himakesmas Unpil. Ormawa adalah tempat atau wadah untuk pengembangan diri mahasiswa. Ormawa juga memiliki dua badan. Yang pertama ada badan eksekutif sebagai pelaksana, yang kedua ada badan legislatif sebagai pengawas. Di era yang baru ini, Himakesmas mempersembahkan kabinet adimukti yang mempunyai arti adi adalah unggul atau besar, sedangkan mukti artinya kebebasan. Ini saya akan membahas tentang organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Organisasi memang harus jelas tujuan serta bagaimana hal yang akan dilakukan di dalamnya, tertuang dalam visi dan misi organisasi. Oke, membahas tentang motivasi organisasi. Nah, untuk motivasi organisasi yang pertama yaitu kita harus pintar dalam melakukan manajemen waktu, di mana kita harus menentukan skala prioritas, di mana yang kita harus tahu mana yang harus didahulukan dan mana yang bisa untuk kita tunda. Begitu. Namun, selain itu juga melihat dari skala prioritas, kita harus tetap untuk menahan kecenderungan kita untuk menunda-nunda apa yang harus kita kerjakan, tugas yang harus kita kerjakan. Karena dengan menunda tugas, nantinya jika kita menunda-nunda dan akhirnya akan menjadi terlalu banyak, itu pun bisa menimbulkan stres yang membuat kita kelelahan, yang membuat kita hilang motivasi dalam berorganisasi. Terdapat 9 kelompok data yang melambangkan 2 divisi dan 7 departemen. Nah, diantaranya yaitu yang pertama, divisi kesekretariatan adalah berbagai hal yang berhubungan dengan persiapan dan pemeliharaan peralatan dan tanggung jawab terhadap alat-alat kelengkapan Himakesmas Unsil. Yang kedua yaitu divisi dana usaha. Untuk departemen yang pertama yaitu departemen kerohanian. Kedua, departemen kaderisasi. Ketiga yaitu departemen pendidikan dan keilmuan. Yang keempat adalah departemen pengabdian masyarakat, adalah untuk membantu masyarakat dalam pemecahan suatu masalah dengan kegiatan yang kontributif dan fasilitatif. Yang keenam adalah departemen informasi dan komunikasi. Yang ketujuh, departemen kesejahteraan mahasiswa untuk mendukung dan pengembangan dalam sektor non-akademik dan soft skill dari Himakesmas Unsil yang mengikutinya. Dan juga terdapat beberapa bidang dalam Himakesmas, yaitu bidang acara, bidang kesekretariatan, bidang humas, bidang koordinator lapangan, bidang dekorasi dan logistik, bidang publikasi dan dokumentasi, dan yang terakhir bidang P3K dan konsumsi. Ini saya akan menjelaskan arti kerjasama dalam organisasi. Kerjasama merupakan sebuah bentuk dari interaksi sosial yang bersifat asosiatif. Kerjasama dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana mereka memiliki pandangan yang sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama akan timbul jika seseorang atau kelompoknya sadar jika mereka memiliki kepentingan yang sama dan pada saat yang sama pula. Bagi mereka yang bekerja sama akan memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk memenuhi segala kepentingannya. Di sini saya akan mereview materi terkait manajemen waktu yang telah disampaikan pada OLT hari ke-1 oleh Lady Puspita Khairatul Ihsan, SKT. Pada pemaparan materi OLT telah disampaikan oleh beliau terkait manajemen waktu. Manajemen waktu merupakan suatu tindakan atau proses perencanaan agar pekerjaan tetap efektif untuk meningkatkan produktivitas, mencapai tujuan, dan mengurangi kesalahan. Di sini saya akan menjelaskan cara memanage waktu yang tepat. Kita bisa memanage waktu yang tepat bisa menggunakan dengan beberapa cara. Yang pertama
dalam menentukan skala prioritas. Yang kedua, mendahulukan pekerjaan yang mendesak. Yang ketiga, membuat batasan waktu untuk menyelesaikan tugas. Lalu harus meningkatkan tingkat kita untuk berkomunikasi. Belajar selalu fokus dan selalu menyusun skala prioritas. Dengan kita menggunakan cara tersebut, maka kita akan bisa memanage waktu dengan baik. Beberapa manfaat dari manajemen waktu yang tepat. Yang pertama, yaitu menyelesaikan tugas lebih cepat dan tepat waktu. Dengan manajemen waktu yang baik, kita dapat membuat rencana kerja yang terstruktur dan fokus pada tugas yang paling penting terlebih dahulu. Yang kedua, meningkatkan fokus dan konsentrasi. Ketika kita memiliki rencana yang jelas dan terstruktur, kita lebih mudah untuk fokus dan berkonsentrasi pada tugas yang sedang kita kerjakan. Lalu yang ketiga, menjadikan pekerjaan yang lebih berkualitas. Di sini saya akan menyebutkan beberapa manfaat yang bisa diambil setelah mengikuti OLT. Tentunya yang pertama, pengembangan keterampilan kepemimpinan yang efektif. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam membuat keputusan yang tepat dan strategis. Yang ketiga, membangun keterampilan komunikasi yang kuat. Yang keempat, mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang manajemen waktu. Yang kelima, perbaikan dalam hubungan interpersonal dengan lebih baik, dengan lebih memahami gaya komunikasi dan preferensi kerja kita sendiri serta orang lain. Keenam, itu dapat meningkatkan produktivitas. Yang ketujuh, dapat meningkatkan kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan. Yang kedelapan, dapat meningkatkan kepercayaan diri. Yang kesembilan, dapat meningkatkan kinerja dalam berorganisasi. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan efektivitas dalam tim. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.